saya Lusidik. Nama saya Dwi Putri Agustina. Nama saya Risa Syarial. Kami di sini akan menjelaskan anatomi dan fisiologi Orthagus cuniculus, yaitu kelinci. Organ pertama yaitu caput atau kepala yang terdiri dari 5 oris atau bagian mulut yang terdapat labium superior, yaitu bibir bagian atas yang terdapat di tengahnya dentis incisivus, dan kemudian labium inferior, yaitu mulut bagian bawah. Dan kemudian organ yang kedua yaitu vibraceae atau kumis. Bagian yang ketiga nares externus atau hidung bagian luar. Yang berikutnya organus visus, yaitu indera penglihatan yang terdiri dari bulbu oculi, yang dimana bulbu oculi tersebut terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Dan palpebra yaitu bagian kelopak, yang dimana palpebra tersebut yang terdiri dari palpebra superior bagian atas, palpebra interior bagian bawah, dan plica spinalis yaitu kelenjar air mata. Dan organ berikutnya yaitu organus auditus atau telinga, yang dimana telinga tersebut terdapat pinnae atau daun telinga dan porus auditus externus yaitu lubang telinga. Selanjutnya adalah bagian trunkus. Di bagian trunkus itu yang pertama ada toraks atau bagian dada. Ini. Kemudian abdomen, perut. Kemudian ada dorsum, yaitu bagian punggung. Glute atau perineum, yang merupakan kulit pada kelinci. Kemudian ada anus. Yang ini anus. Di sini saya akan menjelaskan bagian ekstremitas cranialis. Yang pertama yakni tulang brasium, yaitu tulang yang disokong oleh tulang humerus. Selanjutnya adalah tulang antebrasium, yakni tulang yang disokong oleh tulang ulna dan tulang radius. Selanjutnya adalah carpus, metacarpus, dan gigiti. Baiklah, selanjutnya adalah bagian dari ekstremitas caudalis. Yang pertama itu ada tulang femur. Kemudian crus. Setelah itu ada pes. Ini terdiri dari tarsus, metatarsus. Kemudian digiti. Ini. Selanjutnya itu ada valvula. Ini adalah gerak peristaltik yang terjadi ketika kelinci dilakukan pembedahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem digosteria pada kelinci. Jadi pertama itu makanan masuk melalui rima oris. Nah, di rima oris ini makanan dicerna secara mekanik dengan bantuan gigi geraham depan yakni promolar dan gigi geraham belakang molar serta gigi seri yakni infisicus. Setelah itu setelah dicerna secara mekanik di dalam mulut, maka akan masuk ke dalam esofagus. Di esofagus seterusnya akan masuk ke dalam ventriculus. Setelah dari ventriculus, makanan akan masuk ke intestinum tenue menuju duodenum, jejunum, ileum.
Setelah makanan diserap di ileum, maka sari-sari makanan akan masuk ke dalam sekum. Di sekum terdapat yang namanya appendix. Nah, setelah dari sekum menuju ke proximal kolon dan menuju fructus coli dan distal kolon. Setelah itu akan menuju rektum dan kemudian ke anus. Proses yang keluar dari anus akan diserap kembali oleh kelinci dan menuju esofagus. Nah, proses itu disebut proses kopropagi, yakni karena kelinci tidak dapat mencerna makanannya dengan sempurna. Jadi proses itu terjadi pada sore hari menjelang malam. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari glandula digestori. Di glandula digestori terdiri dari glandula salivari yang terdapat di dalam mulut. Glandula salivari sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, kemudian glandula infraorbitalis yang terdapat pada mata. Selanjutnya yaitu ada hepar atau hati. Kemudian yang terakhir ada vesica velea atau empedu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem urogenital pada kelinci. Terdiri dari sistem urinaria, Dimulai dari ren menuju ureter, vesika urinaria, uretra, dan penis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistema sirkulator, yang dimana terdapat cor yang terbagi dari 4, yaitu ventricle dexter, ventricle sinister, atrium sinister, dan atrium dexter. Sistem sirkulatori pada kelinci. Organ pertama yang terkait pada sistem ini adalah pulmo, karena terdapat banyak darah yang mengandung O2 yang akan dialirkan menuju atrium sinister melalui vena pulmonalis, yakni pembuluh vena yang mengangkut darah bersih. Setelah itu akan menuju ventricle sinister dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah darah bersih masuk ke setiap organ, maka pembuluh darah selanjutnya membawa darah yang mengandung CO2 hasil pernapasan dari sel yang dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh vena menuju atrium dexter, ventricle dexter, aorta pulmonalis, yakni pembuluh darah yang membawa darah kotor menuju pulmo. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistema respiratorius. Yang pertama tuh ada nares externus ini. Kemudian ada covum nasi. Selanjutnya ada nares internus. Kemudian ada glotis. Setelah glotis itu ada laring. Selanjutnya itu ada trakea. Kemudian bifurcatio trachealis yang merupakan percabangan dari trakea. Kemudian ada bronkus yang terbagi menjadi 2, yaitu sinister dan dexter. Setelah itu ada pulmo. Pulmo sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Nah, pulmo sinister ini bagi menjadi 2 lobi. Yang pertama lobus superius, yang kedua lobus inferius. Kemudian pulmo dexter ini juga terdiri dari 3 lobi. Yang pertama itu ada lobus superius, yang kedua lobus medianus, yang ketiga lobus inferius. Bagian selanjutnya kita masuki yaitu sistem nervosum, yang dimana terdapat hemisferi cerebri, giri, sulci, cerebrum, dan medulla oblongata. Ini yang menjelaskan tentang fisiologi dan anatomi Ornithorhynchus cuniculus. Apabila ada yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.